Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat sore, kita bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan pada sore hari ini dalam program Buka Sabat bersama EHM, di mana dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani sahabat-sahabat EHM sambil kita menunggu waktu untuk membuka sabat kita. Adapun renungan yang akan saya bawakan pada sore hari ini mungkin sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam diri kita saat badai tak kunjung mereda. Sebagai manusia, kita sering diajarkan bahwa yang namanya badai pasti berlalu. Yang namanya penyakit pasti akan sembuh. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya di dunia ini. Kita berdoa, kita berpuasa, dan kita berharap bahwa suatu saat nanti perahu kehidupan kita akan segera berlabuh di pantai yang tenang. Namun, mari kita jujur pada hati kita sendiri. Bagaimana jika seandainya realitanya tidak seperti itu? Bagaimana jika sampai nafas terakhir kita di dunia ini, badai tidak kunjung mereda? Bagaimana jika sampai nafas terakhir kita, penyakit itu tetap ada di dalam tubuh kita? Bagaimana jika sampai kita mati, pergumulan ekonomi kita tidak pernah selesai? Atau keadilan yang kita dambakan tidak pernah terwujud sampai mata kita tertutup untuk selamanya? Apakah itu berarti Tuhan gagal menjawab doa-doa kita? Apakah itu berarti iman kita sia-sia dan kita telah kalah? Firman Tuhan memberikan jawaban yang sangat radikal, kalau boleh saya katakan menembus batas ruang dan waktu. Dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati. Perhatikan, tanpa memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi mereka hanya melihatnya dari jauh dan menyambutnya. Banyak orang saleh dan martir menderita sampai mati, tanpa melihat badai mereka mereda di bumi. Tetapi perhatikan ini, kematian fisik bukanlah kekalahan bagi orang percaya. Kematian adalah tanggal kadaluarsa dari semua kuasa penderitaan. Di saat nafas kita berhenti, selesai sudah kemampuan dunia ini untuk menyakiti diri kita. Rasa lelah, air mata, kejenuhan, dan penyakit tidak akan lagi memiliki kuasa untuk menyentuh kita. Iblis mengira kematian adalah akhir dari penderitaan yang ia timpakan kepada kita. Padahal sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan, kematian adalah pintu gerbang menuju pembebasan total. Kita ingat peristiwa ketika Yesus ada di kayu salib. Dari sudut pandang manusia yang menonton pada hari itu, Yesus menderita sampai mati. Tidak ada malaikat yang turun untuk melepaskan pakunya, dan langit menjadi gelap. Dan bahkan dalam penderitaannya itu, ini Yesus sebagai manusia, sampai-sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa berat penderitaan yang harus dihadapi saat itu. Tampaknya Allah Bapa diam saja, tetapi justru melalui penderitaan sampai mati itulah mujizat terbesar sepanjang sejarah terjadi. Maut dikalahkan dan keselamatan digenapi. Rasul Paulus yang hidupnya penuh cambukan, penjara, dan akhirnya harus mati dipancung, menuliskan jangkarnya dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jika kita harus memikul salib penderitaan itu sampai nafas terakhir kita, sampai saat kita harus menutup mata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak berjanji untuk selalu meredakan badai di sekitar kita, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kedamaian di dalam hati kita di saat kita mengarungi badai itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat EHM, jawaban terbesar Tuhan tidak selalu diberikan di atas bumi yang fana ini. Jawaban tercantiknya seringkali disimpan untuk diberikan secara langsung di dalam kekekalan. Ketika Dia menyambut saudara dan saya, ketika Dia memeluk kita dan mengusap setiap air mata dari mata kita dengan tangannya sendiri. Menderita sampai mati dalam iman bukanlah sebuah kekalahan, melainkan
kemenangan iman yang paling murni. Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena apa yang bisa Dia berikan di dunia ini, melainkan karena siapa Dia bagi jiwa kita. Tetaplah memandang ke atas. Jangan biarkan badai yang sementara ini mengaburkan pandangan kita akan upah surgawi yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita akan selalu meneguhkan hati kita sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, suatu pelajaran yang luar biasa yang kami terima pada sore hari ini Tuhan. Sebuah pertanyaan yang seringkali kami tanyakan dalam hati kami ketika kami menghadapi badai dalam kehidupan kami. Ketika badai ini serasa tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Ketika masalah serasa datang silih berganti Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan, kami telah dikuatkan Tuhan. Kami telah diberikan jawaban yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu memandang ke atas Tuhan. Bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan satu permohonan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami Tuhan. Hingga saat di mana kami beristirahat. Hingga saat di mana kami harus menutup mata kami Tuhan. Biarlah kami selalu setia kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.